Halo Rubanas, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini EXO Film akan merangkum film yang berjudul Terrifier 3 tahun 2004. Ya, perkuat dulu perut kalian agar tidak muntah seperti para penonton di bioskop katanya. So, tanpa berlama-lama lagi, What's wrong? Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang ibu muda yang bernama Jennifer yang merasa heran dengan putrinya yang tiba-tiba membangunkannya di waktu malam. Lantas si bocil Juli mengaku jika tadi dia mendengar seseorang memasuki rumah. Dirasa putrinya halu, Jennifer lalu mengantarkan putrinya kembali ke kamar. Lalu Jennifer meminta untuk putrinya kembali tidur. Namun si bocil Juli berkata jika mungkin saja yang datang ke rumah itu adalah Abah Santa. Ia pun meminta ibunya untuk menyiapkan biskuit dan susu untuk suguhan. Kali aja aku dapat iPhone 17 dari Abah Santa. Saat akan kembali ke kamar, Jennifer pun kesal dengan suaminya yang lupa mengunci pintu. Saat malam semakin larut, Julie yang penasaran pun mengecek apakah Abah Santa sudah datang. Melihat Abah Santa berada di rumahnya, Julia pun berusaha mengintip hadiah apa yang akan keluarganya terima. Namun bukan HP iPhone, Abah Santa ini malah mengeluarkan sebuah kapak yang langsung menuju kamar atas. Sontak Julie pun panik ketika melihat Abah Santa yang keluar dari kamar kakaknya berlumuran darah, dan sang Abah Santa kini memasuki kamar Jennifer. Hey. Oh my god, rupanya Santa gadungan ini adalah si badut kopet yang telah merujak suaminya Jennifer seperti kayu bakar. Di tengah kebrutalan, Jennifer berusaha kabur. Betapa syoknya Jennifer saat melihat putrinya sudah berantakan. Sungguh gelo. Setelah melakukan kebrutalan, si badut terlihat santuy sambil menyantap biskuit dan susu yang telah disiapkan untuk Abah Santa. Waduh, gua udah sembunyi ternyata ketahuan juga. Kemudian scene beralih pada insiden 5 tahun lalu, atau tepatnya sesaat setelah si Wonder Woman Sienna berhasil menghabisi si badut kopet di akhir film Terrifier 2. Dan ini si Udin yang menemukan jasad badut buntung langsung memanggil rekan-rekannya di polsek. Sungguh di luar nalar, bagaikan memiliki ilmu rawa rontek, si badut kopet mampu menghabisi petugas Udin meski dengan kepala yang buntung. Creepy. Sambil mengenakan kepala si Udin, si badut terlihat OTW untuk mengambil kepalanya yang baru saja dilahirkan Victoria di rumah sakit Gelo. Sementara di rumah sakit Gelo, Chris Jericho yang sedang membuat kopi pun panik setelah mendengar teriakan rekannya yang bernama Alexa.
Dean, I need you to get down here now. So I'm taking a shit. Oh my god. Betapa syoknya Chris ketika melihat Victoria yang sedang memakan rekannya bersama kepala badut yang baru saja dilahirkan. Di saat itu pula tubuh si badut sudah siap untuk mengambil kepalanya. Malang sekali meski sudah berusaha melawan, mantan Kang Smackdown ini akhirnya mati mengenaskan. Singkat cerita, rupanya sekarang Victoria sudah beraliansi dengan si badut Kopet dan sedang OTW menuju. Hingga di tengah perjalanan, si Adul yang baru pulang ngamen dari stopan pun terlihat kagum saat melihat Victoria dan si badut kostumnya sangat realistis. You guys, seriously, you killed it. Sesampainya di markas, si badut terlihat memakai kostum ngamen si Adul. Rupanya Abdul si badut stopan juga tidak luput dari psikopat yang mereka lakukan. Sesaat kemudian karena telah gagal menghabisi Sienna, si badut yang dendam terlihat memikirkan cara untuk melancarkan aksinya. Saat ini Victoria terlihat menyesali penampilannya yang seperti monster cubluk. Dan kini, sesuai dengan kesepakatannya si badut, Victoria harus melakukan ritual hibernasi sampai pada saat waktu yang tepat untuk keluar dari tubuhnya yang buruk rupa. Sementara itu, si badut Kopet pun melakukan hal yang sama, di mana ia harus menunggu waktu yang tepat untuk kembali mengincar Sienna. Kemudian cerita kembali ke masa sekarang. Terlihat Sienna baru saja pulang setelah 5 tahun kuliah di negeri orang. Dan kini ia diajak oleh pamannya Greg untuk tinggal bersama keluarga kecilnya. Terlihat Greg merasa iba karena saat ini Sienna sudah tidak mempunyai keluarga kecuali adik laki-lakinya. Di tengah kebahagiaan, Sienna pun berterima kasih kepada Greg. Sesampainya di rumah, Sienna pun disambut hangat oleh sepupunya yang bernama Gaby. Hingga di tengah hangatnya suasana, Sienna pun langsung memeluk bibinya yang bernama Jess. Lantas sedikit bercengkrama, Gaby pun langsung mengantarkan Sienna ke tempat kamar yang akan dia tempati. Sesampainya di kamar, Gaby yang membantu membawakan barang Sienna terlihat membuka buku harian yang Sienna bawa. Back in the clown cafe. Hey, give me that. Seakan masa lalunya tidak ingin diketahui, Sienna meminta Gaby untuk jangan pernah membaca buku hariannya. Akan tetapi Gaby yang sempat membaca kalimat badut Kopet merasa penasaran dengan hal tersebut. Namun Sienna yang tidak ingin Gaby parno hanya berkata bahwa badut tersebut hanyalah fiktif belaka. Kemudian scene beralih kepada petugas Ozon Bleduk bernama Samsul dan Yanto, di mana mereka bertugas untuk melakukan survei sebelum menghancurkan gedung apartemen yang telah lama terbengkalai. Di tengah situasi mencekam, si botak Samsul berusaha mengerjai Yanto dengan menceritakan kisah si sosok Kopet yang cenah menurut warga bersarang di bangunan ini, di mana dalam setiap aksi Kopetnya cenah mah sampai membuat para penonton bioskop muntah-muntah. Bak ibu-ibu ngidam pengen seblak. You fucking with me? Of course I'm fucking with you. Setelah berhasil menakuti Yanto, Samsul langsung mengajak Yanto untuk mempercepat tugasnya. This place fucking smells. Oh my god, benar saja. Sejak 5 tahun lalu, si badut masih duduk di kursi goyang sampai tubuhnya dipenuhi sarang laba-laba. Di tengah rasa kepo, Yanto yang penasaran pun langsung menghampirinya. Sementara itu Samsul yang mengecek WC pun kaget saat menemukan Victoria yang masih berendam di bathtub selama 5 tahun lamanya. Hey, Dennis, are you real? Get your ass up here.
Oh my god, sungguh suwe kedatangan Samsul dan Yanto bertepatan dengan kedatangan Sienna di kota ini, sehingga Victoria dan si badut langsung terbangun dari hibernasinya. Hingga setelah menghabisi Samsul, Victoria yang bau bangkai bergegas pergi menghampiri si badut. Di saat itu pula ketika Yanto disiksa si badut tanpa ampun, Victoria seakan merasakan hasrat birahi ketika melihat penyiksaan yang dilakukan oleh si badut. Sungguh gelo. Bersamaan dengan tewasnya Yanto, hasrat Victoria terpuaskan. Hingga sesaat kemudian, si badut yang tak ingin membuang-buang waktu mengajak Victoria untuk melanjutkan perburuan yang sempat tertunda selama 5 tahun. Kemudian scene beralih pada adik laki-laki Sienna yang bernama Jonathan yang sedang bersekolah di Ozone High School. Whoa, okay, wow. Betapa kagetnya Cole dan Mia saat kelakuan mesumnya ketahuan Jonathan. Akan tetapi si Bohemia merasa tertarik pada Jonathan yang menurut rumor pernah diteror si badut kopet. Dan kini Mia berusaha mengajak Jonathan untuk membuat konten podcast sambil menceritakan kejadian yang pernah ia alami. Mia pun yakin dengan tubuhnya yang bagaikan gitar Spanyol dan juga cerita horor milik Jonathan pastinya akan menambah banyak penonton. Akan tetapi Jonathan yang masih trauma menolak untuk mengungkit kembali kejadian itu. Sesaat kemudian Jonathan mendapatkan telepon dari kakaknya, di mana Sienna memberitahu jika kini dia sudah pulang dan berada di rumah pamannya. Mendengar hal itu, Jonathan pun senang dan ingin bertemu dengan kakaknya ini. Di malam harinya, si badut kopet terlihat sedang merancang senjata baru dengan menggunakan nitrogen cair. Betapa senangnya si badut saat percobaannya berhasil membekukan seekor tikus secara instan. Singkat waktu, badut yang berkeliling terlihat takjub saat melihat sosok Santa yang sedang mabuk di dalam bar. Well, now hold on, now listen. Melihat keunikan si badut, Santa KW bernama Soleh langsung memanggilnya untuk bergabung. Lantas dengan tingkahnya yang so asik, si badut berniat untuk menunjukkan sesuatu dari kantong sampah yang ia bawa. Melihat tingkah kocak badut ini, mereka yang sedang mabok terlihat bahagia. Hingga saat mereka semakin akrab, Soleh berkata jika dia akan mentraktir mereka dengan segelas awu-awu. Betapa kesalnya si Soleh saat si badut ini mulai bertingkah aneh. Lantas ia pun meminta si badut untuk pergi saja. Dasar badut dajjal. Amarah Soleh semakin menjadi saat si badut malah ngecewer di bangkuannya. Apalagi saat si badut ini mengolok-oloknya seperti si bocil. Normal, sit down, sit down. I'm not gonna tell you again. Oh no! Oh God! Oh God! No! 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 Please! 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 Melihat Steve dan si bewok tewas, Soleh yang kena mental pun meminta maaf dan memberikan kostum Santanya sebagai hadiah. Hey, you! Pay attention to me! Please, God! Oh, God, help me! Singkat waktu, setelah mengenakan kostum Santa, si badut yang telah menyekap Soleh sekalian mengetes senjata barunya pada manusia. Dan inilah yang terjadi. No! No! Wait! Listen to me. Head to knees! No! No! Tony!
Betapa gelonya si badut. Soleh pun akhirnya modar setelah dipaksa cosplay menjadi Alec Frozen Let It Go. Cut waktu di Ocean Mall, Sienna yang menemani Gaby shopping tiba-tiba merasakan firasat buruk saat mendengar suara seram dari dalam speaker. Dari kejadian itu, Sienna pun kembali mengingat kepada sosok si badut kopet yang pernah menerornya 5 tahun yang lalu. Singkat cerita, akhirnya Sienna menemui Jonathan setelah sekian lama tidak bertemu. Ia pun pangling dengan adiknya yang kini sudah remaja saja. Di tengah basa-basi, Sienna pun mengajak Jonathan untuk tinggal bersama paman Greg daripada harus mondok di asrama. Akan tetapi, Jonathan yang ingin hidup mandiri pun menolak ajakan tersebut. Terlebih ia tidak ingin menjadi beban bagi paman dan bibinya. Hingga di tengah perbincangan, Cole dan Mia tiba-tiba menimbrung. Mereka pun tidak percaya bisa bertemu dengan Sienna, sosok survivor dari badut kopet 5 tahun silam. Lantas Mia yang sejak awal mengikuti kasus sosok badut kopet merasa penasaran dengan apa yang Sienna alami. Dan lagi-lagi Mia menawari Jonathan dan Sienna untuk menceritakannya di konten podcast. Mendengar hal itu, Sienna pun merasa muak, terlebih mereka masih mengalami trauma. Friends and relatives on a daily basis and being for one fucking second. Sesaat kemudian, Jonathan pun kecewa kepada kakaknya yang bersikap kasar kepada teman-temannya. Namun Sienna berkata jika akhir-akhir ini ia sering mengalami anxiety, seolah merasakan badut kopet yang sempat ia penggal kembali bangkit. Saat Jonathan berusaha lari dari kenyataan, Sienna berusaha menjelaskan bahwa badut kopet bukan sembarang badut, di mana badut itu akan terus bangkit sampai keinginannya terpenuhi. Hingga dari sebuah surat yang ia temukan, badut kopet itu merupakan perwujudan iblis yang hidup di dunia manusia. Sienna pun menyadari jika pedang sakti yang sempat ia gunakan merupakan peninggalan si ayah untuk melawan si badut iblis. Dan untuk berjaga-jaga, ia pun berniat untuk kembali ke wahana Terrifier untuk mengambil pedang yang pernah ia gunakan. Sementara di sisi lain, sambil membawa kresek sampah, si badut yang ingin bersenang-senang terlihat menyamar sebagai Abah Santa untuk melancarkan aksi kopetnya. Di saat itu pula seorang bocil terlihat antusias dan menghampiri si badut untuk meminta hadiah. Melihat hadiah yang si badut berikan, para bocil langsung menyerbu si badut untuk mendapatkan hadiah yang sama. Hingga di tengah giveaway, salah satu petugas meminta security untuk mengamankannya, terlebih si badut bukan bagian dari timnya. What do you think you're doing? I said, let's go. Out. Don't come back. Corey? Wonder what I got. Corey! Oh my god, bagaikan teroris Israel, si badut pun kegirangan setelah mengebom bocil tak berdosa. Sepulang dari wahana Terrifier, Sienna pun menyembunyikan pedang saktinya di dalam kado, lalu ia simpan di tumpukan kado Natal. Namun di saat itu pula, Gaby yang memergoki Sienna langsung kegeeran, di mana Gaby mengira kado tersebut berisi HP Android favoritnya. Mendengar hal itu, Gaby yang takut ketahuan mengiyakan saja. Kembali pada si badut yang baru tiba di sebuah pesta yang diadakan di asrama Jonathan. Dan seperti biasa, aksinya tidak akan lengkap tanpa membawa kresek sampah ajaib. Di saat itu pula, dengan pose tenggeng menggoda, Mia berusaha meminta tolong kepada Cole untuk membantunya mengungkap kasus si badut kopet, di mana ia ingin tahu siapa sebenarnya di balik riasan badut itu dan apa tujuannya melakukan aksi kopet secara random. Tak cuman itu, Mia pun menawarkan celengannya untuk Cole hajar sepuasnya, asalkan Cole mau ikut dalam penyidikan. Dan untuk DP, Mia langsung menunggangi Cole dan merayunya untuk setuju. Namun tanpa mereka sadari tadi si badut kopet sedang mengintai aksi yang mereka lakukan.
Kembali ke rumah Greg, Sienna yang sedang membantu Gibby belajar seketika shock parah saat mendengar berita pengeboman yang terjadi di Ocean Mall, di mana menurut kesaksian warga, pengeboman itu dilakukan oleh sesosok badut yang bersetelan Sinterklas yang memberikan giveaway tanpa follow. Namun sesaat kemudian, Duar and Mac pun terjadi. Mendengar hal itu, sontak Sienna pun langsung panik. Ia pun semakin yakin jika badut kopet 5 tahun lalu telah kembali. Di tengah kepanikan, Sienna meminta paman dan bibinya untuk mengungsi keluar kota. Lantas Sienna meminta pamannya untuk menelpon Jonathan. She saw the news, man, about the explosion. Okay, Sienna. Jonathan. Sienna pun memberitahu jika Jonathan harus segera pulang karena si badut kopet telah kembali. Lantas Sienna akan meminta paman Greg untuk menjemputnya. Singkat cerita, setelah Sienna tidur, Greg pun pamit untuk menjemput Jonathan. Kembali ke asrama, di tengah perhelatan Gabrut, Mia dan Cole yang begitu dahsyat. Di saat itu pula badut kopet bergegas mengambil Senso untuk menghentikan kemaksiatan yang terjadi. Sungguh naas, Mia pun sekarat dalam keadaan hina setelah tubuh bohai yang selalu ia gunakan bermaksiat hancur berkeping-keping. Lantas si badut kopet langsung memberikan kacamata alaynya pada Mia. Di saat itu pula, Cole si Mukondo berusaha untuk kabur meski dengan ceker dan biji yang hancur. Akhirnya, setelah mengakhiri bercocok tanaman yang haram itu, si badut kopet terlihat kegirangan dan membuat simbol peri salju. Kembali ke rumah, di tengah malam, Gibby yang mendengar suara aneh langsung mengeceknya. Sementara itu, Sienna yang sedang tidur tiba-tiba bermimpi tentang masa lalunya, di mana ketika ia masih bocil, si ayah menunjukkan karakter wanita sakti ciptaannya, di mana si ayah mengungkapkan jika karakter ini merupakan ksatria wanita terhebat yang bisa mengalahkan setiap lawannya menggunakan pedang sakti. Lantas Sienna bocil bertanya, nama karakternya siapa ya? Wonder Bondon. Dad? Kemudian si ayah meminta Sienna untuk selalu kuat menghadapi segala cobaan. Setelah terbangun dari mimpinya, Sienna pun heran saat mendengar suara percakapan dari ruang tamu. We have to think about Gabby. As a matter of fact, you know what I think we should do to... Then we'd be. Oh my god, betapa shocknya Sienna saat si badut kopet datang bersama Victoria sembari menjadikan jasad Grit sebagai hiasan tembok. Di tengah rasa ngap dada, Sienna berusaha mengambil pedang saktinya, namun sialnya si badut kopet mengaploknya sampai pingsan. Beberapa saat kemudian, Sienna tidak bisa berbuat banyak saat dirinya disekap bersama bibinya. Di tengah kengerian, si badut kopet terlihat iseng memberikan jiruan Greg pada pohon Natal. Jelas saja Jess lemas lahir batin saat melihat kengerian yang dialami suaminya. Di tengah kesedihan, Jess menanyakan keberadaan putrinya. Kebetulan sekali, Victoria berniat memberikan hadiah tambahan yang berada di dalam sangkar burung pleci.
Betapa syoknya Jess saat melihat seonggok tengkorak dalam sangkar burung pleci. Namun tak cukup sampai di situ, pasangan tengkopet ini akan memberikan hadiah susulan, yaitu mukbang tikus. Menyadari ajalnya di depan mata, Jess pun meminta Sienna untuk membalaskan kematian keluarganya. Malang sekali Jess pun harus meninggoy setelah tubuhnya dijadikan sarang tikus. Hingga setelah puas membuat Sienna kena mental, kini Victoria tinggal membuat ritual pemindahan kepada tubuh Sienna sambil memasakkan mahkota ruyuk berduri. Victoria berkata, jika kini tubuhmu adalah milikku dan kau akan tinggal dalam tubuh yang mengerikan ini. Tapi sebelum itu Victoria berkata jika tengkorak itu adalah bukan tengkorak Gabby. Hingga saat Gabby dibawa, Sienna pun bertanya, tengkorak siapa itu? Betapa syoknya Sienna saat menyadari jika tengkorak tersebut merupakan Jonathan, adiknya sendiri. Dirasa sudah benar-benar kena mental, Victoria langsung melakukan ritual pemindahan. Tanpa diduga, perlawanan yang Sienna lakukan berhasil menggagalkan ritual pemindahan jiwa. Menyadari hal itu, Victoria yang kesal meminta si badut untuk menghabisi si Gabby. Namun sebelum itu, Gabby meminta Victoria untuk memberikan hadiah Natalnya kepada Sienna sebagai tanda perpisahan. Tak ingin Sienna macam-macam, si badut menggeprek dulu tangan Sienna sampai penyet. Please! Waiting! I hope you like it. Dengan pedang sakti, situasi pun berbalik dan kini Sienna bergegas menghabisi Victoria. Akhirnya Victoria pun tewas bak hantu jeruk beras. Tapi tiba-tiba saat si badut sekarat, Gabby terlihat panik saat melihat gas aneh yang keluar dari lelehan tubuh Victoria. Naas sekali, Gabby pun harus terjatuh ke dalam portal iblis yang tak tahu di mana ujungnya. Di tengah rasa syok, Sienna pun kesal dan murka saat si badut kopet berhasil kabur. Sontak Sienna pun heran saat melihat kemampuan regenerasinya yang seperti Logan X-Men, dan ternyata Sienna memang diincar karena merupakan manusia yang spesial. Singkat waktu, si badut yang kelelahan terlihat menunda aksinya. Ia pun memutuskan untuk pulang menggunakan bus damri.
okay, hon? Lalu film pun sudah berakhir.